Dan kita langsung saja ke hot topic yang pertama. Akhirnya, DPR mengumumkan bahwa anggaran tunjangan rumah anggota DPR yang telah memantik protes besar hanya berlangsung setahun. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan soal polemik tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan yang diterima oleh anggota DPR RI. Menurutnya informasi yang dijelaskan para anggota Dewan sebelumnya mengenai tunjangan perumahan itu kurang lengkap. Dasko menyatakan tunjangan 50 juta rupiah didapatkan oleh anggota DPR RI sekali dalam setahun, yaitu antara Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Dasko menegaskan pada November 2025 mendatang, para anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan rumah. Dan selengkapnya mari kita simak pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi gitu. Nah, hot topic selanjutnya ini masih di DPR juga. Kemarin baru ada paripurna, Glory dan juga pemirsa, karena kini telah lahir kementerian baru. Namanya adalah Kementerian Haji dan juga Umroh atau jadi kementerian ke-49 yang berada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, maka penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh tidak lagi diurusi oleh Kementerian Agama. DPR RI sudah resmi pemirsa untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa 26 Agustus 2025. Dengan disahkannya RUU Haji, maka Badan Penyelenggaraan Haji atau BPHJ kini namanya resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Pengelolaan ibadah haji selanjutnya akan berada di bawah kementerian tersebut, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, diharapkan ini penyelenggaraan ibadah haji serta umroh kedepannya bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi di bawah satu kementerian saja. Dan pemirsa, selanjutnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons permintaan keluarga diplomat kementerian dari Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus kematian Arya Daru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyebutkan Polri terbuka dan menerima masukan dan juga siap melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengungkapan kasus berlangsung transparan. Kapolri pun menegaskan bisa melibatkan Mabes Polri dan pihak eksternal untuk ikut memberikan pendampingan. Langkah ini diyakini agar peristiwa kematian dari Arya Daru menjadi lebih terang. Nah, selain dari Arya Daru yang kasusnya juga ini masih menjadi hot topic ya, kasus yang satu ini juga tidak kalah hotnya pemirsa, di mana ini ada jumlah tersangka dari kasus penculikan dan juga pembunuhan dari Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, Ilham Pradipta yang kini terus bertambah. Totalnya sudah ada 15 orang yang ditangkap dan diduga para pelaku ini terbagi dalam 3 klaster alias punya peran yang berbeda-beda. Nah, pemirsa, yang ditangkap tim dari Subdirektorat Jatantras Polda Metro Jaya ini pada beberapa hari yang lalu telah menangkap orang yang diduga sebagai bagian dari otak pelaku penculikan dan juga pembunuhannya. Dalam video yang kami tampilkan ini, pelaku berinisial C alias Ken ditangkap di kawasan PIK Jakarta. C ini disebut diduga sebagai aktor intelektual bersama dengan 3 orang lainnya yang sudah ditangkap, yaitu DH, YJ, dan juga AA. Dengan demikian, total tersangka yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya adalah sebanyak 15 orang dan diduga para pelaku ini terbagi dalam 3 klaster, mulai dari klaster penculikan sampai dengan pembunuhan. Dan ada juga pengakuan dari pelaku klaster penculikan bahwa
antara klaster ini ternyata mereka tidak saling mengenal. Selain itu mereka juga minta perlindungan dari Kapolri dan juga Panglima TNI. Dan selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta Timur. Dalam 3, 2, 1. Presiden menyebut rumah sakit ini mampu menangani berbagai penyakit saraf dan otak dengan teknologi mutakhir, serta menjadi pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Presiden Prabowo pun mengapresiasi keberhasilan Kementerian Kesehatan membangun fasilitas kesehatan berstandar internasional. Saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional RS PON Mahar Marjono di Jakarta, Presiden menyebutkan masyarakat harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik secara cepat. Ahli-ahli saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Terima kasih Menteri Kesehatan. Ini tujuannya baik ya Gloria untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.